Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi ud'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtiwa'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa ala niyahanallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار آمين إلى أن قال Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bin sepuh dan segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini yaitu hari Jumat, semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amal kebaikan yang menjadi sebab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, laisa syadidu bis-sur'ati. Bukanlah sesuatu kekuatan itu orang dikatakan kuat itu bukan dengan hebatnya dia bertarung atau bergulat. Sura'ah ini artinya bergulat, bertarung. Tidak dikatakan orang itu kuat kalau dia itu menang dalam bertarung. Tidaklah orang tersebut dikatakan kuat kalau dia itu dinyatakan orang yang paling hebat dalam mengangkat beban. Tidaklah dikatakan kuat orang itu kuat dalam berbagai macam tantangan. Enggak. Rasulullah menyatakan bukanlah dikatakan kuat orang yang hebat dalam bertarung atau bergulat. Akan tetapi orang yang dikatakan kuat adalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang bisa menahan dirinya indal ghadabi, ketika dia marah. Nah ini orang yang dikatakan kuat adalah mereka ketika dalam posisi marah dia bisa menahan amarahnya. Jadi amarah ini yang sebenarnya bergejolak dan bisa dia lampiaskan, bisa dia tahan.
Seperti yang dikisahkan Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia itu berperang dengan melawan banyak musuh, dia mampu mengalahkan semua musuh tersebut. Pada suatu saat dalam peperangan tersebut Sayyidina Ali mendapati musuh yang saat itu musuh itu sudah dalam genggamannya dan leluasa Sayyidina Ali untuk membunuhnya. Leluasa untuk membunuhnya. Pedang sudah terlepas dari genggamannya si musuh. Dan musuh tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dan di saat Sayyidina Ali mau menebas, membunuh ini musuh, seketika musuh ini meludahi Sayyidina Ali. Meludahi. Sampai lidahnya ini di area tubuhnya Sayyidina Ali. Seketika Sayyidina Ali terdiam. Tidak bergerak ataupun tidak mengayunkan pedangnya ke musuh tersebut. Terdiam. Lalu seketika Sayyidina Ali langsung berpaling meninggalkan musuh tersebut. Berpaling berperang mencari musuh yang lain. Si musuh ini kaget, takjub, heran dengan Sayyidina Ali. Lah, kenapa aku kok nggak dibunuh sama Ali? Padahal pedangku terlepas. Aku sudah siap dibunuh sama Sayyidina Ali. Kenapa nggak dibunuh? Akhirnya ini orang keluar dari medan pertempuran. Kelamaan setelah peperangan usai, maka orang tersebut mendatangi Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, bukankah kita pernah bertemu dalam suatu pertempuran perang kemarin? Iya, Sayyidina Ali, aku ingat engkau. Di saat itu kau leluasa untuk membunuhku. Sedangkan pedang tidak ada dalam genggamanku. Kenapa kau tidak membunuhku secara langsung saat itu? Kenapa kau berpaling malah kau mau mencari musuh yang lain? Terus dijawab sama orang tersebut, sama Sayyidina Ali, ya, awal peperangan aku memerangimu karena Allah. Akan tetapi di saat kamu meludahiku dan ludahmu mengenai ke tubuhku, seketika aku menjadi marah. Seketika aku menjadi marah, emosi untuk membunuhmu dengan emosiku. Sedangkan aku awalnya berniat berjuang karena Allah. Bukan karena hawa nafsuku. Bukan karena amarahku. Tidak. Tapi aku berjuang karena Allah. Spontan ketika engkau meludahi dan mengenai tubuhku, aku jadi marah, emosi. Sehingga aku mau melawan emosi tersebut, tidak aku lanjutkan. Maka seketika orang tersebut menyatakan masuk Islam di tangan Sayyidina Ali. Maka pas saat itu juga Rasulullah dalam hadisnya menyatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh kau memberi satu petunjuk hidayah kepada Allah. Satu orang mendapat hidayah karena Allah, maka itu lebih baik, lebih bagus daripada kenikmatan seluruhnya. Ini karena bisa menahan amarah. Makanya ketika setelah peperangan Badar, Rasulullah menyatakan roja'na min ma'rikatil sughra ila ma'rikatil kubra.
Kita pulang dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa ini dikatakan perang kecil ya Rasulullah? Apa yang perang besar itu?" Adalah perang hawa nafsu. Qatlun nafs, yaitu membunuh hawa nafsu. Nah, di sini amarah. Dan marah ini adalah sesuatu sifat yang sangat jelek dalam diri seseorang. Setiap seseorang ketika diselimuti dengan amarah pasti berubah keadaannya. Wajahnya berubah, nada bicaranya berubah, auranya pun juga berubah. Bahkan suasana pun juga berubah. Ini amarah ini. Dan orang ketika marah, maka oleh Rasulullah ditekankan untuk tidak berbicara, untuk menahan pembicaraan, untuk tidak berkata-kata. Kenapa? Karena orang yang berbicara di saat marah pasti pembicaraannya tadi akan ngelantur, akan menimbulkan penyesalan yang pada akhirnya orang tersebut terlepas dari ucapan. Banyak sering kita mendengar suatu pertengkaran antara dua belah pihak sehingga mengatakan ini, mengatakan itu, sehingga menyebabkan penyesalan yang pada akhirnya dialami oleh mereka berdua. Makanya ketika marah oleh Rasulullah, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Duduk artinya berubah posisi. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, ya bisa dirubah dengan berdiri, atau kita berjalan, atau kita tidur. Kalau kita marah, lebih bagus, lebih cepat untuk menghilangkan amarah tersebut, kita langsung berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini langsung seketika hilang. Langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan membaca istighfar setelahnya dan memegang dadanya, mengucapkan kalimat alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Nah, baca ini untuk menghilangkan amarah di dalam diri seseorang, berubah. Nah, di sini makanya ketika sedang marah, apalagi dalam rumah tangga, kalau ada salah satu dari keluarga marah, entah itu suami, entah itu istri, harus salah satunya diam. Nggak boleh ikut marah. Bahaya. Nggak boleh. Oh, yang benar tuh saya, Ustaz. Masa saya nggak mau bela sendiri? Saya bentar dulu, diam. Nah, dulu. Karena marah itu kalau dilawan, nah marah itu adalah api. Api kalau dilawan, malah dia makin membara. Api sama api, tambah panas dia. Maka biarkan. Ketika ada salah satu, dua orang yang marahan, suami istri khususnya, suami marah, istri diam. Diam aja, dengerin aja. Selesai marah-marahnya, berapa jam, besoknya atau nanti malamnya selesai, baru jenengan jelasin. Ketika marahnya dia sudah turun, baru jelasin. Maka bisa dia menerima penjelasannya. Kalau seseorang lagi marah, mau dijelasin, mau diterangin, nggak akan menerima penjelasan tersebut. Kenapa? Karena emosinya marah. Maka di sini ini bahayanya marah ini. Bahayanya marah. Makanya Rasulullah ini punya sifat hilim, sabar. Nah,
marah karena Allah. Semuanya berhubungan dengan Allah. Kalau dalam hal dirinya sendiri, Rasulullah sama sekali nggak marah. Bahkan pernah Rasulullah itu ditarik sama orang Arab, orang Badui. Rasulullah pakai sal. Ini sal. Saya coba nih, Rasulullah pakai sal misalnya begini. Dia ditarik sama orang Badui, tarik sampai bagian lehernya merah. Rasulullah nggak marah. Enggak. Kenapa? Karena berhubungan dengan dirinya, kemanusiaannya. Enggak marah. Lihat orang Arab, orang Badui, maklum. Ngapa? Oh, kamu Muhammad, kamu kasih orang ini, kasih orang kambing, kasih orang begini, harta begini-gini. Aku nggak dapat. Oh iya, Mas. Itu loh, dapat ambil. Dikasih sama Rasulullah. Mana? Itu. Lihat ada kambing di antara dua gunung? Iya. Ambil semuanya. Begitu kata Rasulullah. Cep, di sini enggak marah. Bukan merasa, udah leherku sakit, enggak apa gini, minta gitu. Enggak apa begitu. Tambah keplak lagi. Ini kita. Nah, kan di sini enggak layak, enggak pantas kita melakukan. Rasulullah. Nah, kecuali yang berhubungan dengan agama. Rasulullah marah. Berhubungan dengan agama, meremehkan agama, menyembelihkan agama, menyembelihkan Rasulnya. Nah, di sini perilakunya yang enggak tepat, enggak pantas dalam agama. Rasulullah marah. Kalau berhubungan dengan agama. Tapi kalau berhubungan dengan dirinya, ini Rasulullah tidak. Maka di sini, orang yang dikatakan kuat bukan orang yang kuat bergulat, yang hebat bergulat, menang dalam bergulat, tidak. Akan tetapi yang dikatakan kuat adalah mereka yang bisa menahan amarah dari marah. Orang yang bisa menahan amarah, itu marah. Apa itu marah? Marah itu adalah gejolak hawa nafsu dalam diri seseorang, dalam diri kita, sehingga gejolakan hawa nafsu ini ingin dilampiaskan dengan sikap tangan, kaki, ucapan. Ini gejolak hawa nafsu dalam diri kita. Makanya orang segala marah itu pasti dalam keadaan dalam hatinya, dalam dadanya, detak jantungnya kencang, dipompa. Gitu. Makanya di sini gejolak dalam diri, dalam jiwa seseorang yang ingin dilampiaskan dengan sikapnya. Gejolak. Dari sini. Nah, maka bahayanya marah. Bahkan ada salah satu sahabat mendatangi Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Orang sahabat itu mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah menjawab, "La taghdab." 2 kali. Nggak mungkin yang lain lagi. "Ya Rasulullah, ausini." 3 kali. La taghdab. Nah, di sini. La taghdab, jangan marah. Di sini. Akhirnya sahabat tersebut merenungi, kenapa sih Rasulullah berwasiat kepadaku jangan marah? Ternyata orang ini emosionnya tinggi, nggak bisa dianggap guyon, nggak bisa diajak canda, nggak bisa sehingga kemarahannya ini membuat orang tersakiti, sehingga menimbulkan dampak yang besar dan buruk. Nah, di sini maka Rasulullah berpesan kepadanya jangan marah. Nah, ini makanya marah ini bahkan disebutkan dalam hadis, man kazuma ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'allahu tabaraka wa ta'ala rusul khalaiqi hatta yukhbiruhu min ayyil huril sya'ah. Barang siapa yang menyimpan, yang meredam amarahnya dalam dirinya, sedangkan dia itu leluasa untuk melampiaskannya, luasa, tapi dia disimpan, dipendam, diempat saja. Apa katanya? Maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk untuk memberikan dia hadiah. Apa? Fulan, kamu di dunia dulu pernah ngempet marahmu kepada seseorang.
sehingga kamu tidak melakukan kejahatan menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Nah itu, pilih bidadari sesuka hatimu. Minta berapa? Ambil sendirinya. Artinya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini artinya besarnya hikmahnya kalau seseorang itu menahan amarah. Nah, juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minnar. Sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api. Wa innama tudfi'un nar bil ma'. Adapun yang memadamkan api hanya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian marah kata Rasulullah, maka segeralah berwudu. Ini tadi yang kita jelaskan. Ini langsung. Orang ketika marah langsung berwudu. Karena marah ini efeknya besar, Bapak Ibu. Padahal masalah sepele. Masalah sepele karena marah jadi besar. Padahal masalah itu jika ditenangin dulu aja wes selesai, tidak masalah. Malah jadi masalah. Malah menjadi masalah besar. Nah, pernah kita dengar cerita yang berita ada salah satu orang dia hanya canda. Hanya bercanda mengenai tentang tentang bagiannya. Enggak, bagianmu enggak ada di sini kok. Malah dia emosi sehingga menyebabkan pembunuhan. Padahal teman-temannya sepakat untuk bercanda, guyonin deh. Ini juga masalah kalau bercanda itu jangan terlalu kuat, jangan terlalu sering karena membahayakan juga kalau mendapati orang yang tersinggung. Nah, kepada seseorang canda. Maka di sini ada beberapa obatnya marah. Di antaranya adalah berwudu. Yang kedua yaitu berpindah posisi. Kalau dia berdiri ya duduk, kalau dia duduk ya berdiri bisa, atau tidur, atau segera berjalan pergi, atau diam. Nah, ini kalau marah diam. Nah, jangan jangan diungkapkan. Nah, di sini. Atau ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat jika amarahnya itu datang, maka ucapkanlah doa. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Yaitu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau ada yang marah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini 3, berwudu. Yaitu yang pertama berwudu, yang kedua berubah tempat, berubah posisi, yang ketiga adalah ta'awudz. Ini diantara obat penghilang marah. La ilaha illallah. Maka faedah yang kita dapatkan ini hadis bahwasanya yang dikatakan kuat itu adalah kuatnya seseorang menahan amarah, bukan kuatnya seseorang untuk bisa melawan ataupun bergulat. Yang kedua adalah jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi hawa diri sendiri itu lebih besar pengaruhnya daripada berperang secara fisik, dan juga termasuk di antara bagian dari memerangi jihad. Nah, ini adalah hadis yang kita jelaskan sekarang. Insyaallah besok akan kita jelaskan, akan kita baca dari hadis lagi. Dan Muhammad SAW semoga bisa kita ambil manfaat dan bisa amalkan untuk kesempatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan untuk dari segala amal-amal yang baik untuk kita kerjakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an